Sedekah bisa menghilangkan kefakiran, menghilangkan berbagai jenis penyakit, serta sedekah bisa menjadi solusi dari masalah kehidupan kita. Dan inilah 3 jenis sedekah yang paling disukai oleh Allah dan bisa kita jadikan rutinitas setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, bahagia. Kembali lagi bareng saya Edvan M. Kautsar di sebuah channel yang tentunya akan selalu memberi Anda inspirasi untuk menjadi lebih baik dan lebih hebat. Pada video kali ini, saya ingin berbagi kepada teman-teman semuanya tentang 3 jenis sedekah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di awal tadi udah saya sampaikan ya bahwa sedekah itu bisa menghilangkan kefakiran atau kemiskinan, kemudian juga bisa menghilangkan penyakit yang mungkin sudah bertahun-tahun ada di dalam diri kita. Serta sedekah bisa menjadi solusi masalah kehidupan kita. Nah, maka doa saya di awal video ini tolong diaminkan di kolom komentar. Semoga siapapun yang menonton video ini bisa menjadi ahli sedekah, orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum saya jelaskan tentang 3 jenis sedekah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya juga ingin sampaikan bahwa saya dan tim punya program namanya adalah Nasi Viral Tasik. Teman-teman boleh cek di Instagram, Instagramnya adalah @nasiviraltasik. Di program Nasi Viral Tasik itu, kami senantiasa berbagi makanan di setiap hari Jumat untuk orang-orang yang membutuhkan. Berapa banyak makanan yang kami bagikan setiap pekannya? Rata-rata setiap Jumat yang kami bagikan adalah 700 sampai 1000 porsi makanan. Diberikan kepada siapa? Kepada fakir miskin, duafa, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan. Silakan kalau teman-teman mau ikut bergabung, cek aja di Instagram @nasiviraltasik atau klik link yang sudah saya sediakan di bawah ini. Dan inilah 3 jenis sedekah yang paling disukai Allah dan bisa kita jadikan sebuah rutinitas ibadah yang ringan, tapi mudah-mudahan membuat kita selalu dekat dengan Allah dan tentunya tadi hilang kefakiran kemiskinan dari diri kita, penyakit-penyakit ya Allah sembuhkan, Allah berikan kesehatan sama kita, dan juga berbagai masalah hidup akan terurai dan Allah berikan solusinya. Amin ya Rabbal alamin. Yang pertama adalah sedekah subuh. Mungkin teman-teman pernah nonton videonya Syekh Ali Jaber ya yang viral menjelaskan tentang betapa dahsyatnya sedekah subuh. Sedekah subuh yang dimaksud adalah sedekah di saat orang-orang masih tertidur, di saat bahkan ya ayam baru berkokok gitu ya. Saking mulianya sedekah subuh. Dan kenapa sedekah subuh itu menjadi sebuah sedekah yang mulia? Karena bayangin orang-orang masih tidur, bahkan orang-orang belum beribadah, kita sudah sholat subuh dan kita sudah memberi, berbagi kepada sesama. Masya Allah. Maka ini luar biasa banget nih teman-teman. Sedekah subuh ini benar-benar bisa menjadi obat dari segala macam penyakit dan masalah hidup kita. Jadi yuk kita rutinkan sedekah subuh ya. Jadi habis sholat subuh ya, kalau para laki-laki bisa setelah pulang sholat subuh itu kita sedekah aja rutin, nggak perlu besar, yang penting rutin. Jadi Allah itu suka yang rutin. Oke. Nah, inilah sedekah yang pertama, sedekah subuh. Sedekah yang kedua yang Allah sangat-sangat cintai, pahalanya banyak. Selain sedekah subuh yang pertama tadi adalah sedekah Jumat. Seperti yang kita tahu, hari Jumat adalah hari yang mulia bagi umat Islam, ya, hari yang disucikan dan Allah berikan keutamaan lebih, dan para laki-laki senantiasa melaksanakan sholat Jumat, sholat berjamaah ya. Dan di hari yang mulia ini Allah sangat menyukai orang-orang yang sedekah Jumat. Jadi pastikan setiap hari Jumat itu kita bersedekah ya. Tentunya selain memperbanyak sholawat, memperbanyak istighfar, kita juga perbanyak atau pastikan ya diri kita senantiasa berbagi lebih banyak ketika hari Jumat. Kepada siapa? Ya, salah satunya ke masjid tempat kita Jumatan, itu bisa. Kemudian juga kita bisa berbagi ke orang-orang yang membutuhkan, berkunjung ke panti asuhan yatim piatu, dan lain-lain. Ya, jadi itulah sedekah kedua yang secara usaha, secara ikhtiar tergolong ringan, ya, tapi insya Allah secara pahala itu tergolong berat. Wah, Masya Allah. Dan tentunya ini bisa menjadi sedekah amal jariah. Kalau kemudian dari masjid itu dibangun tempat ibadah, dibelikan sejadah, dibelikan peralatan sholat, Masya Allah. Setiap kali ada orang yang sholat, setiap kali ada orang yang beribadah, mengalir pahala sampai kita, bahkan sampai kita meninggal dunia. Nah, itulah 2 sedekah yang pertama. Sekarang yang ketiga. Sedekah yang ketiga ini adalah sedekah makanan.
Kenapa sedekah makanan? Ya, tadi pertama sedekah subuh, sedekah Jumat, sedekah makanan. Sedekah makanan ini adalah sedekah yang paling cepat dirasakan kebahagiaannya oleh orang-orang yang menerimanya. Sekarang bayangin nih, tiba-tiba ya, misalnya orang lagi kelaparan, ya kan? Tiba-tiba kita sedekahkan makanan, kita kasih makanan sama dia, udah gitu makanannya enak, nikmat, bergizi, sehat, dan orang itu langsung memakan makanan kita dalam keadaan lapar. Di saat yang sama, perutnya terisi, dia tiba-tiba kehilangan rasa laparnya dan berubah menjadi rasa kenyang, dan bayangkan betapa bahagianya. Oke, betapa dia bahagia, dan ketika dia bahagia, nggak mungkin tidak terucap syukur atau tidak terucap doa bagi orang-orang yang memberinya. Nah, jadi bayangkan sedekah makanan itu langsung diterima, langsung dimakan, dan dia pasti langsung mendoakan orang-orang yang memberikan sedekah makanan tersebut. Masya Allah. Makanya jangan heran, yang tadinya susah punya anak, Alhamdulillah Allah izinkan punya anak. Yang tadinya sakitnya nggak sembuh-sembuh, Allah berikan kesehatan, kesembuhan. Kemudian yang nggak punya kerjaan, kena PHK dan lain-lain, Allah izinkan punya pekerjaan yang lebih baik, yang lebih barokah. Masya Allah. Inilah dampak dari sedekah makanan, dan ini luar biasa. Luar biasa teman-teman. Apalagi kalau sedekah makanan itu ditujukan kepada para yatim piatu, ya, kemudian para penghafal Quran, kemudian menjadi darah daging mereka, dan di dalam dirinya, otaknya mereka menghafal Quran. Maka setiap huruf yang dibaca, setiap huruf yang dihafal, akan mengalir pahala amal kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang memberikan sedekah makanan. Masya Allah. Maka dari itu ini luar biasa banget nih, ya. Nah, terus gimana Mas Edvan kalau misalnya saya nggak sempat melakukan sedekah-sedekah itu secara rutin? Nah, saya ada solusinya. Teman-teman bisa bergabung di sedekah Jumat Nasi Viral Tasik. Yang mana di hari Jumat itu sejak setelah sholat subuh kita sudah membagikan makanan di masjid-masjid. Sedekah subuh udah dicentang. Oke, yang kedua di hari Jumat, berarti sedekah Jumat sudah kena centang juga. Yang ketiga, sedekah makanan, Masya Allah ya. Jadi yang kita sedekahkan itu makanan teman-teman. Jadi setiap pagi subuh itu kita kirim ke berbagai masjid setelah sholat subuh ya, untuk para pejuang subuh. Kemudian pagi-pagi kita kirim ke panti asuhan yatim piatu duafa, ke lembaga-lembaga yayasan panti asuhan itu, mereka untuk sarapan. Ya, jadi bayangkan mereka sarapan sudah dengan nasi, ayam yang bagi mereka, bagi kita biasa, tapi bagi mereka itu adalah mahal luar biasa. Siangnya biasanya pada sholat Jumat, tim kami membagikan ke jalanan. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertugas di jalanan, yang nyapu-nyapu jalanan, tenaga kebersihan, kemudian juga masih ke beberapa panti asuhan juga, kemudian juga kepada ya pokoknya orang-orang yang hidup di jalanan lah, yang teman-teman mungkin bisa bayangin. Dan itu Masya Allah luar biasa, betapa mereka bahagia. Ya, ditambah juga orang-orang yang sudah selesai sholat Jumat. Nah, kita aja yang bisa membeli makan, kalau ada makanan gratis kan happy, bahagia. Apalagi mereka yang hidup untuk mencari makan, tiba-tiba dapat makanan gratis. Oh, Masya Allah, luar biasa kebahagiaannya. Nah, 3 jenis sedekah ini yang disukai oleh Allah, dan tiga-tiganya digabungkan di dalam program Nasi Viral Tasik yang bisa Anda ikuti. Jadi langsung aja hubungi nomor yang tertera di bawah saya ini ya, atau klik link yang udah disediakan di kolom deskripsi, dan teman-teman bisa bergabung. Kalau bisa sedekahnya mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya, walaupun didistribusikannya hari Jumat, tapi biasakan kita mempelajari atau belajar untuk merutinkan. Jadi dari hari Senin, Selasa, Rabu udah dikirim ya, sedekahnya sudah kita berikan. Atau teman-teman juga bisa ya di awal aja, di awal tiap pekan, tapi diniatkan sebagai sedekah harian. Insya Allah ya, Allah Maha Tahu, Allah akan menerima setiap amal kebaikan kita. Dan semoga ini menjadi amal jariah. Mas Edvan, saya pengen ikutan, tapi saya masih belum settle nih secara finansial. Saya belum siap secara ekonomi. Apa yang bisa saya bantu, Mas Edvan? Setidak-tidaknya Anda bisa bantu share video ini agar semakin banyak orang yang bergabung untuk bisa apa? Untuk bisa bersedekah bersama @nasi viral Tasik. Kok ada Tasiknya, Mas Edvan? Ya, karena saya kelahiran Tasikmalaya, dan ini bisa salah satu bentuk bentuk syukur saya kepada Allah di tanah kelahiran saya. Walaupun saya udah nggak tinggal di Tasik, saya tinggal di Jakarta, tapi ya semoga menjadi kebaikan bagi orang-orang yang tinggal di sana ya. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Semoga Anda semua menjadi ahli sedekah. Semoga kelak Allah jadikan ini semua amal jariah. Kita sudah meninggal dunia, kita sudah terkubur,
kita sudah bahkan tidak bisa bergerak sedikit pun, tapi terang benderang dan lapang kuburan kita. Kenapa? Karena ternyata amal jariah kita melalui nasi viral tasik yang selalu bersedekah makanan, dihafal para penghafal Al-Quran, mereka pada jadi imam, jadi ustadz, ustazah, jadi para orang-orang yang mengajarkan ilmu kebaikannya dan terus mengalir amal kebajikan bagi kita semua sampai hari kiamat. Dan insya Allah Rasulullah tersenyum menatap kita, melihat kita dan menyambut kita kelak di dalam kehidupan kita kelak di akhirat di depan pintu surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya Edvan M. Kautsar, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram saya @edvanmkautsar agar semakin banyak inspirasi, motivasi, dan juga sharing yang mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semuanya bisa Anda dapatkan secara gratis. Sampai jumpa. Salam sukses bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berbagi kebahagiaan setiap hari Jumat kepada yatim piatu, duafa, dan mereka yang membutuhkan bersama Nasi Viral Tasik. Gerakan berbagi nasi viral Tasikmalaya. Kenapa berbagi makanan berat? Karena mereka yang sedang lapar langsung akan merasakan kebahagiaan saat perutnya terisi dan seketika doa akan terucap dari mulut mereka saat menyantap makanan itu untuk Anda yang bersedekah makanan kepada mereka. Tak heran, doa dan hajat kita menjadi cepat Allah kabulkan. Info lebih lanjut, hubungi nomor yang tertera pada video ini.